terus Ovaka, Khafar, terus itu Kiryat Beri, itu semua kantong-kantong orang Palestina yang sudah berasimilasi menjadi warga negara Israel. Makanya itu ada di perbatasan. Coba lihat, apakah roketnya Hamas bisa nyampe ke Yerusalem, sampai ke Ben Gurion, ke Tel Aviv, bisa bunuh orang? Nggak bisa. Iya, tapi maksudnya Itu beritanya dari media Al Arabia. Karena di Haifa nggak ada. Itu bukan. Jadi bukan di Haifanya langsung ya Pak, tapi dekat Haifa. Info dulu nih ke Kamonik nih. Iya. Yang dibunuh itu kebanyakan bukan orang Yahudi loh, yang di festival itu loh. Iya, memang ada beberapa. Saya udah posting kemarin di ininya saya. Karena begini Kamonik, mereka jogetan di hari raya Sabat loh. Iya, memang benar, karena mereka itu festival musiknya musik internasional, makanya banyak sekali korban yang bukan orang Yahudi. Iya, dan gitu. juga memang ini jadi gini ya, saya waktu mendengar peristiwa ini, saya tuh benar-benar sebetulnya galau banget ya. Saya bertanya-tanya gitu lah, Tuhan kenapa ini seperti ini gitu kan? Apa maksudnya Tuhan sehingga terjadi peristiwa mengenaskan ini, tragedi. Dan ketika saya tahu korbannya dari berbagai negara, ini seperti kayak justru Tuhan ingin mengetuk belas kasih dari bangsa-bangsa supaya mengasihi bangsa Israel. Kenapa? Karena banyak sekali hari-hari terakhir ini justru yang anti-Israel. Bahkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu tuh sangat semangat banget gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu yang pokoknya Israel tuh salah mulu lah, nggak ada benernya. Nah ini yang saya dapati ya setelah beberapa tahun mengedukasi. Nah sikap hatinya kita nih nggak bener. Nah sekarang kita akhirnya kayak oke, kita harus meluruskan lagi nih sikap hatinya kita. Itu saya dapat kayak remanya seperti itu, Pak Paul, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang lain semua di sini. Dan yang kedua, yang selalu ya, saya kan sering ke daerah itu ya kan. Saya kalau di Israel itu saya nggak nganggur ya. Saya kan punya mobil di sana. Saya jalan sendiri nyetir kemana-mana sendiri. Saya keluyuran ya. Tiap kali selesai kuliah atau bimbingan udah nggak ada selesai, saya pasti keluyuran kemana-mana, sampai kecuali ke Gaza saya nggak bisa ya, ke West Bank kemana saya keluyuran. Sehingga saya tahu di mana kantong-kantongnya orang Yahudi dan orang non Yahudi. Nah itu yang namanya Sderot, Ashdod, Ashkelon, terus Ovaka, Khafar, terus itu Kiryat Beri, itu semua kantong-kantong orang Palestina yang sudah berasimilasi menjadi warga negara Israel. Makanya itu ada di perbatasan. Coba lihat, apakah roketnya Hamas bisa nyampe ke Yerusalem, sampai ke Ben Gurion, ke Tel Aviv, bisa bunuh orang? Nggak bisa, nggak ada yang mempan. Karena itu adalah wilayahnya orang-orang Palestina, seperti kalau ke Nazaret itu kan wilayah orang Palestina semua kan, Nazaret, Kana, itu kan wilayah orang Palestina semua kan. Coba kita bilang shalom, nggak mau dijawab. Coba Kak Monik bilang marhaban, mereka jawab semua marhaban, mereka orang Arab semua kan, yang di Nazaret sama di itu. Haifa juga sama kota. Orang-orang Yahudinya nggak tinggal di kota Haifa, jadi nggak mungkin Hamas itu nyerang kota Haifa, itu bohong banget. Bukan orang Yahudi. Hari ini ada serangan ke Haifa dan kemarin juga. Ya, tapi bohong itu. Itu kan itu beritanya dari media Al Arabia. Karena di Haifa nggak ada. Itu bukan. Jadi bukan di Haifanya langsung ya, Pak, tapi dekat Haifa. Di dekat Haifa. Itu beritanya dari Al Arabia. Coba ya, lalu diliput sama CNN atau apa ya, tapi dia kutip dari Al Arabia, dia bilang begitu. Menurut Al Arabia, ya. Nah, terus di YouTube-nya kami, biasanya kalau ada serangan pasti ada informasi. Nah, di WhatsApp-nya grup kami nggak ada.
Ya tadi saya mau kasih lupa ya tadi siang ya. Ini saya kasih lagi. Ya, ini Pak Suherdi dulu. Ini saya siapkan ya WhatsApp-nya ya. Tadi saya janji ya. Pak Suherdi silakan. Salam Bu Monik, salam kenal Shalom. dari saya. Maaf, ini Pak Paul kok saya Zoom-nya nggak kelihatan ya? Kelihatan, ini kan kena ini ya. Kelihatan ya? Oke deh. Kelihatan. Saya nggak bisa lihat orangnya masalahnya. Saya nggak bisa Ya, lihat orangnya. ada di YouTube. Ini karena saya pakai StreamYard juga. Saya relay ke StreamYard, jadi tampilan kita bagus. Oke, tapi saya nggak bisa lihat. Maksudnya yang Tinggal mana digeser orangnya? aja. Nah, Gimana? Saya nggak tahu. itu Oke deh. kamu ini pakai handphone apa pakai laptop? Pakai laptop. Harusnya bisa. Oke. Ya, langsung Pak Oke, Suherdi. silakan. Ya, sebab Ya, yang boleh komentar yang tampak muka, kalau nggak tampak muka nggak boleh, saudara ya. Yang ini khusus untuk orang-orang, karena kita ini kan tamu, kita harus hargai tamu kita dong ya. Semua harus tampak video ya. Silakan Pak Suherdi. Ya. Terima kasih buat Pastor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya ke Bu Monik. Bu Monik inilah salah satu aktivis yang saya ajungi 2 jempol gitu loh. Ibu ataupun wanita pemberani seperti para pahlawan dulu di Indonesia. Jarang-jarang sekali seperti Bu Monik. Walaupun saya kemarin melihat di tayangan di TV One, gimana greget saya Bu Monik. Ingin ngelempar itu yang namanya AS tuh. Tetapi begini Bu Monik, saya akan bertanya, kan di dalam jihad itu ada 2, ada jihad fisik dan juga jihad psikis. Nah, untuk jihad fisik itu adalah angkatan perang, sabotase, teror kan gitu. Yang pertama itu. Nah, yang kedua ada jihad psikis. Jihad psikis ini adalah banyak sekali orang-orang yang sudah memang dijadikan alat untuk berdakwah, termasuk salah satunya di Indonesia. Banyak ustadz-ustadz yang memang mengadakan propaganda kepada orang Indonesia yang memang minim literasi. Nah, ini yang paling bahaya. Sehingga otak-otak mereka, mindset mereka itu sudah di-brainwash bahwa Israel itu adalah penjahat dan juga penjajah itu. Dan ustadz ataupun ulama ini seperti raja tanpa mahkota, fatwanya selalu ditaati dan diikuti, dianggap itu suatu kebenaran yang mutlak gitu Bu Monik ya. Nah, contohnya di Indonesia ini ada ustadz-ustadz yang mohon maaf diduga itu mereka itu adalah salah satu agen atau produk mereka untuk apa? Untuk menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoax. Itu termasuk adalah jihad psikis kan gitu. Segitu saja pertanyaan saya, Bu Monik. Mohon maaf, waktu satu soro kita tidak bertemu. Padahal saya ingin dipoto bareng dengan Bu Monik. Salam santun, sampurasun. Iya. Salam. Iya Pak. Ya, jadi ini nggak usah langsung dijawab ya. Ini kan hanya untuk sapa doang ya Bapak ya. Iya. Silakan yang lain berarti Lanjut, supaya ini Pak Mulia, waktunya. lanjut Pak Mulia. Iya, terima kasih Pak untuk ke Al Zaitunnya boleh nanti kita koordinasi ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Paul. Shalom Bu Monik. Bu, Shalom Pak Mulia. Ya, shalom Bu. Ya, saya mau nanya Bu, kalau dilihat Indonesia ini dari perorangan, dari ormas juga, bahkan dari pemerintah juga, ini kalau saya lihat jelas mendukung Hamas gitu ya. Dari kebijakannya juga. Nah, dari Israel sendiri ya, bagaimana menilai Indonesia itu? Apakah sudah dicap sebagai negara yang mendukung teroris atau enggak? Seperti itu. Dan dampaknya apa nanti ke depannya? Ya, saya rasa itu aja gitu, Bu Monik. Ya, terima kasih Bu. Oke, kalau untuk orang Israel, mereka tuh nggak pernah sebel sama kita ya, meskipun mungkin oke lah ya kalau dipikir-pikir kita ngeselin gitu ya. Tahu ngeselinnya dari mana? Karena kan udah pernah ya kita dituduh sebagai netizen paling nggak bener, ya kan? Bener nggak Pak Paul?
Ya, Ingat nggak yang pernah kita di paling nggak sopan. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang selama ini ya, sejauh ini ya, mereka tuh nggak pernah kesel, nggak pernah sebel, meskipun dia tahu kayaknya, ini ya, apa namanya, kamu dari Indonesia yang banyak sekali anti Israelnya. Enggak, mereka tuh oke-oke aja. Bahkan mereka tetap berusaha baik sama kita. Bahkan mereka tuh benar-benar yang kayaknya eh, bahkan saya dinasehatin gitu loh sama ada salah satu teman baik saya. Dia bilang, "Monik, udah kamu tuh slow down," katanya dia. Gitu. Kenapa slow down? Karena dia takut nanti malah mungkin apa ini? Oke. nah ini saya tunjukkan Nanti WhatsApp-nya dari grup mahasiswa Haifa. oke. Hmm. Ya mereka tuh takutnya apa boleh di stop dulu nggak Pak Paul? Oh, mau lihat ini ya? Uh, uh, Nah, gimana cara sebentar ya? supaya nggak terdistract. Gimana cara sebentar ya? Saya lupa caranya. Harus masuk Zoom dulu ya, sebentar. Ya, lanjut. Iya, sorry. Iya, jadi maksud saya adalah untuk orang Yahudi, orang Israel itu tidak pernah berpandangan negatif ya terhadap orang Indonesia, walau mereka tahu memang netizennya kejam-kejam terhadap mereka. Tapi secara pribadi, individual, mereka tuh ingin sekali menjaga hubungan baik dengan orang Indonesia, dengan orang kita. Dan yang jelas, satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu, pemerintah Israel itu sangat sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan dengan orang Indonesia. Mereka berusaha dengan giat gitu ya untuk membuka hubungan. Jadi tidak ada kata atau di dalam benak mereka itu untuk menjaga jarak dengan kita, walaupun kita tuh bersikap sangat pro Palestina. Justru enggak, mereka tuh sangat ingin supaya bisa bersama-sama dengan Indonesia dengan Israel punya hubungan gitu ya. Dan yang kedua, selama ini pemerintah Israel itu kan banyak tuh narasi yang dibangun di Indonesia bahwa pemerintah Israel itu anti Kristen. Bahkan sempat kemarin ada 2 orang ortodoks, Yahudi ortodoks yang memberikan usulan kepada Knesset untuk melarang penyebaran agama, melarang misionaris. Nah, 2 orang ini jelas-jelas baru ngusulin gitu ya, tapi itu udah viral kemana-mana seakan-akan pemerintah Israel anti Kristen dan melarang adanya agama Kristen. Itu salah. Enggak, ini baru usulan dan usulan itu udah langsung dipatahkan oleh Netanyahu. Netanyahu mengatakan tidak, kami tidak akan menyetujui usulan ini, tidak akan menetapkan usulan ini sebagai undang-undang. Itu sangat positif. Dan lagi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama, tanpa Israel, siapa sih yang mau mempertahankan kekristenan itu terus tumbuh, berkembang di Timur Tengah? Tanpa Israel itu orang Kristen di Yerusalem mungkin itu sudah akan diislamisasi semua. Bisa diubah semua situs-situsnya itu menjadi situs-situs agama yang lain. Nah, ini jadinya penting banget gitu ya. Kita berterima kasih sama pemerintah Israel yang berusaha untuk mempertahankan identitas kekristenan di Israel, terutama di Yerusalem. Dan mungkin kita selama ini berpikir bahwa mereka ada konflik gitu ya antara Arab Kristen di Israel dengan pemerintah Israel. Nah, masalahnya kalau menurut saya orang-orang Kristen Arab ini harus lebih kuat darah Yesusnya daripada darah Arabnya. Mohon maaf nih bahasa saya begitu. Harus lebih kuat kesatuan imannya daripada kesatuan etnisitasnya. Jadi jangan gara-gara sesama Arab Palestina, jadinya mereka lebih pro Palestina daripada lebih pro ke Israelnya. Kenapa begitu? Karena mereka yaitu
darahnya itu lebih kuat gitu loh daripada darah Yesus yang menyatukan sesungguhnya gitu ya, Yahudi dan Kristen. Karena Mesiasnya kita kan sama gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa pemerintah Israel sangat positif terhadap Indonesia, berusaha membangun hubungan, dan yang kedua, Pak Mulia tidak menanyakan soal hubungan Yahudi Kristen, Israel Kristen, tapi ya saya tambahkan. Begitu saja Pak Mulia. Sebetulnya baru-baru ini saya baru aja pulang dari minggu lalu ya, saya baru pulang dari Singapura. Saya meeting dengan dubes dubes Israel untuk Singapura yang baru. Usianya lebih muda dari saya dan beliau sudah punya pengalaman panjang sebagai politisi. Beliau sempat menjadi juru bicara Likud. Dia kelahiran tahun 76. Nah, bayangin Bapak Ibu dengan orang Yahudi itu di umur sebelum kayaknya gini deh. Sebelum umur 40 itu mereka udah punya banyak sekali profesi gitu ya. Jadi mereka memang hidupnya tuh produktif sekali gitu ya. Jadi ketika dia usianya belum mencapai 50 saja, dia sudah pasti menduduki posisi penting untuk negaranya gitu ya, untuk melayani jadi dubes gitu. Dan dia ya memang ada pernyataan beliau satu pernyataan beliau yang membuat saya agak sedih gitu ya, tapi saya nggak bisa kasih tahu di sini. Tapi intinya adalah saya tetap berharap ada hubungan antara Indonesia dan Israel. Karena apa? Karena ya memang harus di mana-mana negara-negara itu berhubungan. Nggak pernah ada negara yang putus hubungan gitu ya, gara-gara pihak ketiga gitu. Nah, jangan sampai Palestina memisahkan Indonesia dan Israel lah gitu.